وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Jamaah yang berbahagia, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada waktu subuh pagi hari ini kita sudah tiba pada hari ke-8 bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, umur panjang, sehingga kita selamat menjalankan ibadah puasa tahun ini. Tema yang saya selalu sampaikan kalau saya ceramah mengenai hikmah yang ada puasa. Jadi apa hikmahnya? Karena itu mari kita mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya, keluarganya dan seluruh umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan pada umat terdahulu agar kalian bertakwa. Jadi ada puasa, kemudian tujuannya takwa. Puasa itu sendiri pada hakikatnya adalah mengendalikan hawa nafsu agar hawa nafsu tidak menjadi tuan rumah di dalam diri kita. Jadi kita tahan lapar, tahan haus dan sebagainya, supaya hawa nafsu itu jangan terlalu berkobar-kobar dalam diri kita. Karena sebab dia cenderung mau jadi tuan rumah, mau menguasai pikiran, sehingga pikiran itu menurut kehendak hawa nafsu. Itu melalui bulan suci Ramadan, bulan hawa nafsu itu kita yang kendalikan, dan pikiran itu bisa bersinergi dengan hati nurani, sehingga insya Allah tidak akal-akal tetapi hati-hati. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu insya Allah selesai bulan suci Ramadan, hawa nafsu itu benar-benar di bawah pimpinan sinergitas antara hati nurani dan akal sehat, sehingga kita selalu hati-hati dalam melanjutkan perjalanan hidup ke depan. Kehidupan ini pada hakikatnya perjalanan menuju Allah. Suka tidak suka, boleh kita rencana jangka pendek, jangka panjang, tapi pada hakikatnya itu kita perjalanan menuju Allah. Ulama berkata, naik turun nafas kita itu adalah langkah-langkah rohani menuju Allah. Perjalanan tiada henti, manakala berhenti berarti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari-hari kita lihat orang di antara ke pemakaman, tidak semua orang tua, banyak orang muda. Tidak semua sakit keras, kecelakaan. Kita yang masih hidup ini rasa-rasanya hanya menunggu giliran. Jadi kita jangan lupa kita ini dalam perjalanan menuju Allah. Oleh karena itu jemaah yang
manusia. Anbiya 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap orang berujung dengan kematian, dan selama di dunia terus-menerus merasakan suka dan duka sebagai ujian. Dan hanya kepada kami kata Allah kamu kembali. Jadi dunia ini tidak ada surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini bagaikan fata morgana. Seolah-olah ada surga kita kejar. Kalau kita miskin membayangkan orang kaya itu bahagia. Orang kaya sendiri suka duka tidak lepas. Rakyat jelata membayangkan penguasa bahagia. Penguasa sendiri masalahnya lebih banyak. Itulah dunia. Jadi kita hati-hati. Perjalanan ini dari hari ke hari semakin menuju ke depan. Karena itu jemaah yang berbahagia, insya Allah kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Sedangkan pemahaman daripada takwa adalah istiqamah dalam keberjalanan yang benar menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat kita istiqamah, sikap kita istiqamah, lisan kita istiqamah, perilaku kita istiqamah, sinergi istiqamah di jalan Allah. Walaupun pahit, kalau kebenaran masuk, walaupun manis, kalau jalan kesesatan jangan berani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah ayat 20-21, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi ini ada ayat-ayat Allah bagi orang yang yakin, dan di dalam diri kamu juga. Apakah kamu tidak memperhatikan? Contohnya di dunia ini ada siang, ada malam, gelap dan terang. Dalam hati manusia ada gelap, ada terang. Kemudian Allah melarang masuk di dunia gelap dan diperintahkan jangan di tempat yang terang. Mana itu larangan dunia gelap yang saya selalu ulang-ulang kalau saya berdiri di sini? Al-Baqarah 42. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa antum ta'lamun. Jangan campur adukan antara yang hak dan yang batil. Jangan sembunyikan kebenaran padahal engkau mengetahuinya. Ini bahasa hariannya, ini dilarang berbohong. Kenapa dilarang berbohong? Bohong itu merusak informasi. Dan semua orang yang sesat akibat kebohongan kita akan menjadi tanggung jawab kita di hari kemudian. Merusak kesadaran sosial. Kemudian mempersulit penegakan hukum dan lahirnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hilangnya keadilan menimbulkan kekeruhan sosial. Dan semua kekeruhan sosial yang terjadi akibat kebohongan kita menjadi tanggung jawab kita di hari kemudian. Pahala ibadah yang kita bangun akan terkuras membayar dosa sosial. Yang ketiga, kebohongan mengotori hati. Semua dosa yang kita sembunyikan dia mengendap dalam hati. Al-Baqarah 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alim bima kanu yaktubun. Dalam hati mereka ada penyakit, kemudian Allah menambah penyakit mereka. Bagi mereka azab yang pedih disebabkan hal-hal yang mereka dustakan. Maksudnya semua dosa yang kita sembunyikan itu tidak hilang, dibebankan kepada rohani. Manakala ini menjadi karakter, Al-Baqarah 74. Summa kasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati tas'al kaswa. Kemudian sesudah itu hati mereka keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Bagaimana ini dihubungkan dengan surah Asy-Syu'ara 88-89? Yauma la yanfa'u ma'al wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang paling berbahagia pada saat kembali menghadap Allah adalah orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi jangan kita kotori hati. Kalau kita salah,
pertanggungjawabkan di dunia. Biar tubuh kasar yang bawa melur, karena tubuh kasar ini kendaraan rohani selama ada di dunia. Kematian adalah perpisahan antara jasad dan rohani. Rohani dari Allah akan menghadap Inna sama wal basar wal suara ulai kakanan masuk. Rohani itu akan kembali menghadap Allah, sedangkan tubuh kasar dari tanah kita antar ke pemakaman. Jadi kita hati-hati, jangan sampai hati ini menjadi keras seperti batu. Kalau dia keras seperti batu, sama halnya kita cari emas di sini. Bukan emas yang kita dapat, tapi batu. Nanti dibakar sekian panasnya, baru dia meleleh, baru keluar dia punya emas. Itu juga fungsi api neraka. Kalau hati sudah seperti batu, dia mesti dibersihkan juga di sana. Oleh karena itu dalam surah Mursalat 10 kali diulang-ulang. Ulama idil mukadzibin, kecelakaan pada hari itu bagi orang-orang yang selalu berdusta. Oleh karena itu jangan berbahagia. Allah menyuruh kita jalan yang terang. Mana jalan yang terang? Al-Ahzab 71, maaf saya ulang-ulang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakan perkataan yang benar. Niscaya aku, kata Allah, akan hadir memperbaiki amal-amal kamu dan mengampuni dosa-dosa. Begitu indahnya permintaan Allah. Kejujuran itu kan kebalikan dari kebohongan. Kejujuran memberikan informasi yang benar, dan semua orang mendapatkan informasi yang benar. Itu pahala besar bagi kita yang memberi informasi, mempermudah penegakan hukum dan lahirnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Orang jujur memberikan informasi yang benar. Informasi yang benar mempermudah penegakan hukum dan lahirnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adanya keadilan membangkitkan semangat kebersamaan, rasa persatuan, sehingga muncul kekuatan yang sinergis dalam rangka pembangunan bangsa. Dampaknya sangat positif bagi kesuksesan pembangunan. Pada konteks pribadi, orang jujur tidak menyembunyikan kesalahannya. Dia mengakui kesalahannya. Dan inilah yang dimaksud dengan orang ikhlas yang ditakuti setan. Bukan 1 juta tanpa nama, tapi keikhlasan mengakui kesalahan, di situ setan tidak berdaya sama sekali. Orang yang bersih hatinya, maka insya Allah fitrah Allah yang ada dalam nurani, nurun ala nur yahdillahu li nuri ma yasha. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing pada cahayanya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada kondisi seperti ini, nur ilahi menerangi seluruh kawasan batin, memasuki daya pikir, daya rasa dan kasar, sehingga emosional intelijen dan emosional spiritual menjadi sebuah kesatuan yang integral. Pada kondisi seperti itu, insya Allah ibadah kita ma'rifah kepada Allah, akhlak kita tampil sebagai khalifah Allah yang rahmatan lil alamin. Inilah yang kita harus perjuangkan, bangga dalam diri kita masing-masing sebelum kita meninggal dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.